Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Shadaqallahul azim. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rezeki dan nikmat-Nya. Mudah-mudahan dengan rezeki yang diberikan Allah kita dapat merasakan manisnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan juga ke junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Islam yang dimuliakan Allah. Pada dasarnya setiap manusia mengimani tentang adanya Tuhan. Seorang muslim mendasarkan keimanan itu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Dan itu sudah kita jadikan kesaksian hidup kita. Karena salah satu tanda seorang muslim itu ketika dia mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini termasuk dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Mengakui bahwa hanya Allah satu-satunya yang dijadikan dasar kehidupan, tujuan kehidupan. Maka itulah yang kita sebut dengan ketauhidan atau tauhid. Tauhid berarti memutlakkan bahwa satu-satunya Allah tempat bergantung di dalam kehidupan ini. Kenapa kita harus bertauhid dalam menegakkan keimanan kita? Karena dilihat dari Al-Quran, salah satu firman-Nya mengatakan Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Karena zat yang hanya mampu menciptakan langit dan bumi ini hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan zat yang menciptakan kegelapan dan cahaya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak pantas seorang muslim memperserikatkan Allah. Maka keyakinan tentang ketauhidan itu harus menguat di dalam seorang muslim. Tetapi masalahnya adalah pengakuan itu hanya sebatas pengakuan, tetapi bentuk ketauhidan itu kadang-kadang tidak tampak dalam kehidupan sehari-hari. Maka pertanyaannya adalah bagaimana
lingkup atau cara menghidupkan ketauhidan itu dalam kehidupan kita ini, maka setidaknya bisa kita lihat dari 3 sisi. Pertama, prinsip bertauhid itu adalah adanya keyakinan dalam diri kita bahwa setiap sebab kita melakukan perbuatan mesti didasarkan pada Allah. Kalau kita bertanya, kenapa kita melaksanakan sholat? Maka sebabnya itu adalah karena kepatuhan kepada Allah, tidak dikaitkan dengan yang lainnya. Ada orang melakukan kepatuhan itu sebabnya karena malu dengan orang, maka ketauhidannya tidak muncul meskipun dia mengakui. Ketika kita melakukan amal soleh dalam kehidupan, pertanyaannya adalah kenapa kita melakukan amalan itu? Maka itu dikaitkan sebabnya karena kepatuhan kepada Allah. Atau kenapa kita melakukan tolong-menolong dalam kehidupan ini? Sebabnya bukan karena segan dengan orang lain, tapi sebabnya harus dikaitkan sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Perintah Allah saling tolong-menolonglah atas prinsip kebaikan dan ketakwaan. Maka pengamalan ketauhidan itu harus kita kaitkan dengan apa sebab kita melakukan sesuatu. Yang kedua, ketauhidan itu mesti kita tampakkan dengan bagaimana kita melakukan satu perbuatan. Ini terkait dengan cara melakukan aktivitas. Seorang pedagang, dia dituntut untuk berdagang secara jujur. Kenapa dia harus jujur dalam berdagang? Maka itu dikaitkan dengan perintah Allah. Allah memerintahkan sempurnakan timbangan. Maka cara kita melakukan kegiatan itu ketika dikaitkan dengan cara yang diinginkan oleh Allah, maka itulah yang kita maksudkan dengan ketauhidan. Tetapi ketika orang melakukan pekerjaannya tidak didasarkan pada cara Allah, tapi didasarkan pada nafsunya, maka ini dianggap tidak sesuai dengan ketauhidan, karena bukan cara Allah yang dilakukannya. Maka ketauhidan itu harus ditampakkan dengan bagaimana cara melakukan aktivitas kehidupan, termasuk cara kita berdagang. Yang ketiga, kebertauhidan itu mesti ditampakkan pada setiap tujuan yang akan kita capai. Maka tujuan yang kita capai itu di dalam Al-Quran selalu saja dikaitkan dengan liwajhillah. Innama nut'imukum liwajhillah. Hendaklah kamu memberikan makanan itu semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Ketika kita melakukan amalan-amalan tertentu, maka tujuannya jelas mengharapkan keridhaan Allah. Ketika kita melakukan ibadah sholat, tujuan jelas mengharapkan keridhaan Allah. Dilihat dari 3 lingkup itu, maka inilah yang tauhid, menjadikan sebab kita berbuat karena Allah, melakukan cara kita berbuat cara Allah, menentukan capaian yang akan kita capai dalam perbuatan kita keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan seperti inilah kita mampu menghidupkan ketauhidan itu dalam kehidupan kita. Jika kita tidak mampu memaknai itu atau tidak biasa memaknai itu, maka wajar
bahwa tauhid pada akhirnya hanya sebatas pengakuan tanpa ada pengamalan di dalam kehidupan kita. Padahal setiap amalan, setiap ibadah akan dicatat di sisi Allah manakala semua itu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setiap aktivitas yang kita lakukan di situ kita mampu menghidupkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.